Penutupan perdagangan hari Kamis jelang 1 hari lagi menuju hari Jumat penutupan pekan ini, kita lihat ISG kembali merana semakin ambles dibandingkan periode posisi 1 jam lalu dan harus turun atau terkoreksi begitu dalam di 1,75% dan kembali terlempar ke posisi yang cukup mengkhawatirkan di 6.714,519 ini, bahkan lebih dalam 30 poin dibandingkan pelemahan yang terjadi di hari Senin kita mengawali di pekan hari ini ya. Iva, kalau kita ingat kira-kira Senin lalu ya sempat terkoreksi begitu dalam, membuat pasar juga agak ketar-ketir. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pelemahan ini juga terjadi di seluruh bursa utama di seluruh dunia. Jadi no wonder memang ISG juga harus sepertinya kena dampaknya, kena getahnya. Namun sebenarnya sentimen-sentimen apa saja yang sebenarnya mempengaruhi pelemahan ISG yang cukup dalam ini? Karena kita ketahui sebenarnya dari eksternal juga ada begitu banyak tantangan ya, Fa? Betul. Sebetulnya kalau kita lihat ya, sentimennya ini juga cukup berat begitu ya, Safrina. Karena kita mengacu kepada data perekonomian Amerika Serikat yang memang menjadi fokus utama ya bagi para pelaku pasar di seluruh dunia. Sehingga tadi ya, seperti disampaikan oleh Safrina, bahwa memang pelemahan ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tidak hanya terjadi di domestik Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Bursa kita bisa utama. lihat begitu ya, bahwa di kawasan Asia juga bergerak memerah, kemudian Eropa juga memerah, Wall Street juga sama, kemarin juga pelemahan cukup dalam begitu, apalagi di saham-saham yang bergerak di sektor teknologi. Bahkan Alphabet sendiri juga kemarin di Wall Street itu melemah, amblesnya bahkan 9% begitu, menjadi salah satu hari perdagangan terburuk begitu ya untuk Alphabet. Nah, memang di satu sisi kalau kita lihat sentimen utamanya kembali lagi tadi adalah terkait dengan perekonomian Amerika Serikat. Kita akan menanti seperti apa rilisnya, tapi dari rilisnya sebentar lagi ya, Pak ya? Sebentar lagi ya, artinya kurang lebih malam nanti ya rilisnya akan kita akan lihat seperti apa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Tapi sejauh ini memang perkiraannya adalah ekonomi Amerika Serikat ini malah semakin jauh dari jurang resesi, malah akan semakin tinggi begitu. Jadi cukup unik dari prediksi yang sebelumnya adalah perkiraan Amerika Serikat mungkin akan resesi, tapi malah pertumbuhan ekonominya diprediksi akan ngegas dan ini angkanya juga cukup jauh ya. Jadi landing skenario-nya nggak jelas, ini soft landing, hard landing atau bagaimana? Tidak landing gitu dalam kenaikan suku bunganya gitu ya. Karena memang kalau kita lihat di sini ya, misalnya sebelumnya nih di kuartal kedua 2023 pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat secara year on year adalah di angka 2,1%. Tapi untuk proyeksinya di kuartal ketiga ini adalah di 4,3% secara year on year. Dan bahkan kalau kita lihat lagi lebih dalam ya, terkait dengan apa sih yang menjadi penopang utama untuk pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, ini juga jawabannya juga cukup membuat pasar semakin panik begitu. Karena memang konsumsi di Amerika Serikat ini malah menjadi pendorong utama, dan indikator ke depannya ini juga artinya ketika konsumsi daya beli masyarakat masih sangat baik, inflasi masih sulit dikendalikan, tentunya bagi The Fed begitu ada potensi lagi bahwa The Fed mungkin akan kembali menaikkan lagi satu kali kenaikan suku bunga atau bahkan mungkin bisa lebih begitu ya, mengingat saat ini memang konsensusnya adalah fokus di kurang lebih di sekitar satu kali lagi kenaikan 25 basis poin. Nah, tapi di satu sisi kalau kita lihat ya, memang dari pasar tenaga kerja juga masih cukup oke sebetulnya di Amerika Serikat. Kemudian dari konsumsi juga pendorong utama, di mana sebetulnya yang kerap naik begitu ya angka pembelian ini adalah justru untuk belanja-belanja long lasting goods ataupun juga barang-barang tahan lama begitu, seperti misal kendaraan. Dan bahkan ada juga salah satu trigger utama untuk pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini adalah nonton konser. Mungkin Taylor Swift ya lagi rame kan kemarin di Eras Tour di Eras Tour begitu ya. Jadi memang ini menjadi bahkan ada yang menyebut ya Swiftonomics. Iya, Swiftonomics karena itu mendukung consumption juga ya. Iya, karena mendukung consumption, dan ini memang diduga begitu ya bahwa akan menjadi pendorong juga untuk ekonomi Amerika Serikat begitu dari konsumsi. Nah, kemudian tadi efeknya adalah ke sikap The Fed begitu ya, bahwa The Fed mungkin masih akan menaikkan lagi dan kita akan menunggu ya dalam waktu dekat begitu. Kemudian di satu sisi juga kita bisa melihat efeknya sudah langsung terhadap dolar sangat kuat ya, di pekan ini dolar sangat kuat dan bahkan tadi naik lagi, dan posisinya akhirnya membuat rupiah semakin tertekan, dan hari ini kembali lagi rupiah ke level 15.900-an. Dan ini juga terlihat ya dari bonds-nya untuk US Treasury tenor 10 tahun, di mana kemarin di hari Senin ini sempat berada di atas level 5%, saat ini di 4,95%, artinya semakin mendekati level 5% begitu ya. Jadi memang no wonder kalau kita lihat para investor ini mungkin cenderung mengamankan terlebih dahulu ya, sambil melihat wait and see kira-kira akan seperti apa perkembangan berikutnya. Itu dari luar negeri. Dari domestik juga ada tentunya.
Ini juga cukup menarik ya. Ya. Setelah kemarin kita melihat begitu pendaftaran pasangan calon terakhir Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming ini mendaftar ke KPU kemarin, dan artinya sudah ada 3 pasangan calon, dan artinya kontestasi ini juga sudah semakin di depan mata. Artinya memang investor ini semakin ingin melihat kira-kira seperti apa sih visi dan juga misi dari setiap pasangan calon. Apalagi juga sudah jelas begitu kan backgroundnya baik dari calon presiden dan juga calon wakil presiden masing-masing. Jadi investor juga mungkin tengah menimbang-nimbang kira-kira seperti apa visi dan juga misi, keputusan, kebijakan apa yang akan dilanjutkan, kebijakan apa yang mungkin akan dihentikan begitu dari periode yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo saat ini. Nah, tapi menarik juga kalau kita lihat ya, artinya memang fokus dari istilahnya mungkin konglomerasi juga mungkin terpecah juga begitu ya di tengah tahun Pilpres. Kemudian kita bisa melihat begitu kayak misalnya pemerintahan juga begitu seperti apa di periode Pilpres ini juga mungkin investor ataupun juga masyarakat ini tengah melihat seperti apa nanti kebijakan-kebijakan ini ataupun juga kinerja yang ada akan terus dilanjutkan begitu ya. Kalau kita lihat bahkan yang terbaru dari Wakil Menteri BUMN satu begitu ya, Bapak Rosan juga kan sebenarnya sudah ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan untuk salah satu calon begitu, dan sudah diperkenalkan kemarin di GBK Arena, dan ini juga sudah mengundurkan diri hari ini dari Wamen BUMN dan juga dari Komisaris jadi utama. memang kita masih akan terus melihat seperti apa dinamika yang ada tentunya. Jadi sebenarnya pelaku pasar tentunya ini masih wait and see, karena lagi-lagi yang dilihat bukan hanya sosoknya tapi lebih seperti yang tadi Anda sampaikan, Iva, program apa yang akan diberikan, lalu juga kira-kira ke depannya seperti apa favorability-nya terhadap pasar dan juga terhadap ekonomi di Indonesia. Itu yang nanti pelaku pasar dan tentunya memberikan kepastian. Selama belum ada, nampaknya wait and see masih akan begitu kental gitu ya, Iva ya. Betul. Nah, di satu sisi kita coba berusaha melihat pergerakan IHSG hari ini, kita pilah-pilah secara sektoral, karena ini sepertinya terjadi seperti Senin lalu di mana beberapa sektor ini, hampir semua sektor, bahkan hari ini hanya kesehatan saja yang berhasil menguat. Semua sektor yang biasanya ini mengalami penguatan, menjadi penopang penguatan IHSG, hari ini harus ambles bersama-sama. Kita lihat bahkan beberapa perbankan KBMI 4 yang kita tahu sebenarnya juga fundamental masih baik, hari ini juga terjadi pelemahan yang begitu dalam. Sedikit analisa dan review Anda mengenai kinerja dari emiten perbankan di hari ini, Iva. Ya, kita lihat ya pergerakan emiten perbankan ini juga cukup shocking begitu. Tapi sebetulnya no wonder ya, karena memang emiten perbankan khususnya adalah yang big caps ini kan memang menjadi pilihan utama bagi para pelaku pasar ataupun juga investor, khususnya investor asing begitu ya. Maka ketika ada dinamika, ada gejolak secara global, maka mungkin yang akan terdampak juga kurang lebih ini adalah sektor perbankan begitu. Seperti hari ini juga kita lihat ya, koreksinya cukup dalam untuk sejumlah perbankan big caps begitu ya. Tapi yang menarik ini sebagai contoh itu adalah BBRI sebetulnya. Kemarin padahal baru rilis kinerja kuartal 3. Kemarin baru rilis kinerja. Tapi ini mungkin ada efek juga begitu ya, bahwa buy on rumor, sell on news ya. Jadi sudah mungkin sudah bisa diprediksi begitu ya, bahwa sebenarnya kinerja dari BBRI ini masih akan bagus begitu ya, dan betul saja kemarin seperti laba bersih di 44,21 Tapi nggak tanggung-tanggung ya, koreksi hari ini 4,93. Betul, gitu dan ya. ini juga laba bersih sebetulnya naik 12,46% secara year on year. Ini sangat impresif sebetulnya. Tapi mungkin karena memang sudah pasang posisi terlebih dahulu kemarin dari 2 hari perdagangan sejak awal pekan sebetulnya. Karena kalau kita lihat chartnya begitu ya, selama weekly ini sempat menguat, dan posisi terkuatnya itu adalah di 25 Oktober kemarin di 5.200 gitu ya. Maka hari ini memang mungkin ada koreksi karena memang sudah ada positioning yang masuk di awal pekan ini. Nah, kemudian kita lihat juga seperti misalnya emiten perbankan lain juga kurang lebih sama. Kemudian teknologi kita lihat ya, seperti misalnya Gotoh juga hari ini cukup ini luar biasa sih. Keadaan yang terjadi pada Gotoh ini sepertinya juga sudah mulai mengkhawatirkan pelaku pasarnya. Kita tahu market cap-nya juga begitu besar untuk Gotoh sendiri. Tapi kalau untuk Gotoh sendiri memang sudah jelas ya, sentimen yang mempengaruhi adalah seperti apa kebijakan dari suku bunga. Karena memang sektor teknologi ini sangat sensitif ya terhadap kebijakan suku bunga, apalagi dengan tadi rilis pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan ekspektasinya ataupun juga prediksinya bahwa mungkin BI masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga. Jadi memang saham sektor teknologi hari ini melemah cukup dalam, perbankan dalam, dan hanya kesehatan saja yang berhasil menguat di hari ini. Kita lihat dinamikanya seperti apa, karena seperti yang tadi Iva sampaikan, begitu banyak tantangan di eksternalitas dan juga di domestik sendiri juga masih begitu banyak faktor-faktor wait and see yang melandai.